Baik, tadi gangguannya mudah-mudahan sudah benar ya. Nah, sekarang saya mau share screen yang tadi. Oke, gimana Pak Rudi? Sudah kelihatan belum? Sudah. Oke, saya pindah ke summary, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, saya pindah ke ekspor, pindah ke sort filter, pindah ke bayar 2015, bisa diikutin? Bisa. Oke, terima kasih. Oke guys, setelah kalian download filenya dari Excel 102, ya, dari file Excel 102 exercise, nanti kita akan pakai ya pelan-pelan. Tapi sama saya, sama Pak Rudi nanti ini nggak kepake semua setiap sheet-nya ini, ya. Ada banyak sheet. Nah, caranya kita mau pergi ke sheet yang mana? Bisa pergi di pojok sini ini, di kiri bawah. Kita klik kanan. Nah, di sini kelihatan semua sheet-nya. Kita klik, ada geser-geser. Ya, kelihatan tuh Pak Rudi sampai saat ini? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Kelihatan. Oke. Nah, sekarang saya mau pergi ke employee record. Ya, saya klik employee record, saya oke. Nah, employee record ini tabnya yang di sini, sheet atau tabnya ini saya kasih warna biru. Nah, itu. Nanti yang kepake employee record, ya. Lalu subtotal, saya kasih warna biru juga. Lalu buyers 2015, ini saya kasih warna biru juga. Jadi ada 3 file yang saya pakai. Nanti Pak Rudi pakai yang lain lagi, ya. Tapi file saya nanti warna biru. Nah, kalian juga ngerjakan nanti, file ini kan masih mentah, nanti kalian olah. Makanya kita olah dengan menggunakan Excel, ya. Jadi begini, kalau kita lihat di file pertama, ini adalah ada employee record, ya. Saya di sini mau ngajarin tentang work with list, ya. Jadi sesuatu yang ada terdaftar seperti ini itu bisa dengan mudah di display lebih enak gitu. Lalu untuk mencari informasi juga enak, ya. Nah, misalnya ini semua ada berapa baris? 54 baris, ya. Nah, kita itu yang pertama misalnya kita ingin melihat bahwa kita bisa melakukan Ctrl A atau kita blok semua seperti ini, ya. Kalau ini kita pencet Ctrl A itu akan keblok semua. Keblok yang ada tabelnya saja, ya. Jadi nggak usah begini nih, ya. Nah, seperti ini ngapain di scroll, di blok seperti ini? Ya, datanya cuma 54. Kalau kayak Pak Rudi yang biasa sampai ribuan data, ngapain juga gitu kan, kurang kerjaan. Ya udah gini aja, klik ya somewhere gitu, terus Ctrl A. Nah, dia akan ngeblok langsung semua satu table, ya. Jadi seperti table, ya. Nah, pertama, ya, saya mau kasih tahu kalian tentang yang namanya pengolahan data, ya. Pengolahan data misalnya kita ingin, ya, di mana? Di atas ini kan namanya header, ya. Header table ini ada judul-judulnya, lalu yang di bawahnya adalah isi datanya, ya. Nah, itu bisa dengan yang namanya data sort, ya. Kita sort misalnya last name. Ini kebetulan last name-nya itu sudah urut abjad kayaknya, ya. Dari Al-Sabah, Al-Stein, Alteri, Arterton sampai bawah itu S. Ya, belum deh, ini ada V di sini, ini ada Y. Nah, ini berarti belum tertata dia. Ya, kalau Anda pengen urutkan ini berdasarkan abjad, itu ada sort yang paling gampang yang ini. Ya, klik aja di mana terserah di kolom B, ya, kolom B. Kita klik, kalau mau urut abjad berarti dari A sampai Z. Klik aja, ya. Nah, ini udah urut dia A sampai Z. Tuh, oh ternyata ada Z, si Zostack ini, ya. Ingat, kalau di luar negeri itu first name, last name dulu baru first name biasa. Ya. Atau pengen kebalik dari Z sampai A, klik aja. Nah, ini akan langsung dari Z sampai A, dan data yang lain juga menyesuaikan gitu, ya. Kalau mau yang first name-nya boleh juga gitu, ya. Boleh juga first name-nya yang pakai urut dari A. Nah, memang nggak ada A, ini B mulainya. Nah, dia ini berarti urut berdasarkan apa ini? Berdasarkan abjad, tapi kolom yang C, yaitu first name-nya. Kalau tadi last name-nya. Ya, kalau kita mau urutkan dari Z ke A juga boleh. Dari abjadnya. Nah, ini sama dari U
sampai B, ya, dari atas ke bawah. Nah, ini namanya short, ya, single short. Kita nge-short berdasarkan apa nih, satu kolom gitu, ya, dengan ascending maupun descending. Ascending itu dari A sampai Z, ya, descending itu kebalikannya, Z sampai A, ya. Itu istilahnya yang kalian harus tahu, ya. Itu single level gitu ya. Nah, kita juga bisa pakai multiple, ya, multiple short, ya. Itu di yang sebelahnya. Kita pergi ke data, ya, klik di data, lalu ada short yang ini, ya, short yang namanya ini multiple step. Nah, kita multiple step. Nah, di sini kita lihat tulisannya, ya. Di sini baru ada satu level, ya, sort by first name. Ini kita delete dulu boleh, ya. Nah, caranya gimana? Untuk kita add level, kita bisa sort. Yang pertama kita pilih, ya, ada last name, ada first name. Oke, last name dulu, ya. Oke. Nah, ini berarti per last name dari A sampai Z, ya. Tapi juga kita bisa level yang kedua, ya. Ya, kita add level dari yang kedua first name, ya. Short by last name, then by first name. Tetap self value, ini A sampai Z, ya. Jangan lupa my data has headers, ada headersnya di atas. Jangan lupa, ya, ini oke saja. Nah, ini berubah lagi dia, ya, udah urut gitu, beda sama yang tadi. Nah, itu yang namanya multi level, ya, multi level short, ya. Ya, terus yang paling gampang, ya, itu ada custom short, ya. Custom short ini bisa kita blok semua, ya. Lalu kita kasih ini loh, filter yang ini loh. Nah, ini terfilter semua. Terfilter semua, kita bisa pilih, misalnya kita pengen yang namanya siapa ya? Coba kita lihat yang last name-nya Bell itu ada berapa orang? Oh, cuma satu orang. Ya. Yang namanya Fontaine ada berapa orang? Oh, cuma satu orang. Nah, ini namanya adalah auto filter, ya, auto filter. Lalu kita misalnya mau lihat location-nya. Ini kan banyak orang di gedung yang berbeda-beda. Aku pengen lihat yang gedung satu tok gitu, ya. Building 1. Oke. Oh, di building 1 ada sekian orang tuh. Terus di building 2 ada berapa orang ya? Klik building 2 aja, building 1-nya jangan. Nah, building 2, oh ada sekian orang tuh. Nanti banyak informasi setelah kita pakai table, ya, sabar. Nanti bisa kelihatan jumlahnya segala macam. Nih oke lagi. Oh, building 3 ternyata kayaknya paling banyak di antara building 1 dan building 2. Nah, ini namanya auto filter. Ya, cara balikinnya lihat nih di atas. Kalau yang nggak ada tanda filter berarti nggak usah diutak-atik dulu. Kalau membalikin ke awal, lihat nih yang mana yang ada tanda saringan filternya. Oh, yang location. Oh, ini klik di location. Ini select all. Oke. Nah, udah nih balik lagi seperti semula. Ya, ada 54 baris ini, ya. 54 rows, ya, seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita belajar auto filter, ya, kita juga akan belajar tentang buyers, ya. Di sini kita ada buyers guide, ya. Ada buyers, lihat yang di tab, ya, tab atau sheet buyers 2015. Ya, ini kalau kita lihat, kalau tadi kan employee record, ya, dari employee ID, last name, first name, departemennya apa, emailnya apa. Ini teleponnya di kantor, mungkin di mejanya ada telepon satu-satu, location-nya di building berapa, sama masuknya kapan, ya. Nah, kalau kita lihat sifat data yang kedua, ya, yang di tab buyers 2015, ini namanya adalah buyers, ya. Ada bulan, ada tahun, belanjanya habis berapa, barangnya apa aja, ya, nama buyersnya siapa. Kalau kita lihat di sini, ya, yang sudah tertata rapi itu kayaknya buyers, ya.
Ini Speed semua, ini De Soto semua, De Reynolds, ini nama buyer ya, nama pembeli. Ini Gonzales 1, De Soto ada lagi ya. Ya, Gonzales ada lagi ya. Seperti itu. Nah, ini masih belum rapi juga. Apalagi bulannya ini masih kacau balau ini. Ya, masih kacau balau ini. Nah, caranya gimana ya tadi supaya misalnya bulannya urut gitu. Kalian pengen bulannya tertentu urut gitu, tuh caranya gimana ya? Ya, itu pakai custom short namanya. Ya, pakai custom short. Nah, misalnya pertama kita tekniknya kayak tadi, kita short pakai auto filter ini, yang filter ini gitu ya. Lalu kita klik di sini. Oh, kita pengen yang bulan April saja. Kita klik ini April. Ya. Nah, atau kita ingin select all lagi. Sebentar. Wah, aku jadi lupa ya. Aku misalnya pengen mengurutkan ini ya. Ini kan nggak urut nih Pak Rudi ya. Dari Januari, Mei, tiba-tiba Juni, habis itu Agustus, terus Januari lagi. Ini kan nggak enak nih lihatnya nih. Itu caranya bagaimana itu? Ya, supaya ini tampilannya misalnya kalau mau Januari semua. Ya. Terus ya kita shortnya berdasarkan apa tadi? Itu kan berdasarkan bulan ya Pak ya, tinggal di short. Bulan, tapi pengennya urut. Tadi di awal waktu di employee record kita sudah belajar urutkan ya. Nah, urutkan itu gimana tadi? Kita short berdasarkan apa tadi? Bulan. Abjad. Yang auto check. Ya, kalau kita pakai abjad dulu, jadinya begini nih. Iya ya Pak. Padahal kita pengennya tadi urut ya Pak Rudi ya. Oh, jadinya begini ya. Ada loh tadi pakai yang apa namanya nih, yang multi level, ada caranya. Ya, kita pengen urutkan ini kan tadi saya undo ya, Ctrl Z ya. Ini kan masih seperti ini awalnya. Kita pengen urut berdasarkan baru abjad misalnya. Emang bisa yang ngurutkan berdasarkan bukan abjad tapi urut bulan? Oh bisa ya Pak Rudi ya? Bisa Pak. Kalau kita urutkan begini kan kita baru ini April, ini Agustus, kok Februari terus Januari. Lah aku pengen rapi ini. Urutkan seperti itu ngikutnya abjad ya Pak ya, bukan bulannya ya. Tapi kalau kita pakai yang filter yang single step ini baru dapat per abjad. Nah caranya gimana? Kita pakai short ini. Ya. Nah short kan by apa? Bener toh? By month, betul? Ya, betul. Value. Nah ini kita lihat ordernya, bukan A to Z kita bisa klik ke bawah. Ini ada pilihan loh. Ya, kita kan bukan mau dari urut abjad A to Z, A to Z, apa Z to E, bukan ya. Kita pengen itu custom. Ya kita harus bikin custom. Nah, ini baru nih Pak Rudi, ternyata ada pilihannya kalau mau urut ini. Yang ini mana ya? Tahu ya Pak ini Pak. Jangan pura-pura nggak tahu, gabung. Kalau ini saya baru tahu Pak. Nggak mungkin, Pak Rudi nggak mungkin lah. Pak Rudi bercanda ini Pak. Ini saya baru tahu. Nggak mungkin. Ya, aku juga baru tahu emangnya udah tahu dari dulu. Ya ini yang dulu kita pernah bilang kalau mau ngurutkan wage, legipon itu ya bisa gitu loh. Pakai ini kita add, nanti kita bikin sendiri urutan sehingga kalau kita sort ke bawah apa ke samping dia nanti ngikutin. Nah ini adanya baru bulan yang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris. Nah, kalau mau nanti kita nulis bahasa Indonesia kita gawe dulu terus gawe loh urutan yang baru. Jadi bikin nyulis itu ya Pak ya? Itu add nyulis. Nah kita pengen bulan ya, bukan bukan Feb tapi Januari, Februari seperti tulisan ini. Oh klik yang Januari, oke. Ya dah, sort by month urut, nanti kita oke. Wah udah urut ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, November, September nggak ada ya. Ya memang nggak ada, adanya ya ini, tapi ini urut gitu loh. Ini kalau ini perlu saya catat Pak, ini saya baru tahu loh Pak. Jadi saya bersihin data 10.000 data itu Pak, pakai rumus Mon. Wah ya itu sama aja kan, cepet juga. Ini saya baru tahu. Itu cepet juga. Ya tergantung, kita juga bisa bikin Mon bahasa Indonesia, tapi harus kita add dulu, kita bikin dulu tadi. Oke. Nah seperti ini ternyata di short sini rahasianya, short, terus kita
ordernya itu ya kita custom. Nah, ini mau dibalik ke dari Desember ya bisa. Oke. Nah, ini urutannya Januari paling bawah berarti gitu ya. Ini tergantung kebutuhannya gitu. Mau bikin lagi ya custom list gawe dewe meneh. Kalau mau bikin apa mau bikin yang tanggalan Jawa itu loh, apa sih kayak gitu ya. Saran, Pak. Ya. Nah, inilah yang namanya custom short. Ya. Custom short kita custom, terus ini kita kasih filter juga bisa. Jadi kita mau ngeliat yang misalnya Januari aja. Oh, ada namanya Januari. Januari aja ini. Oke, Januari baik. Terus kita mau lihat nih select. Ya terserah. Aku pengen lihat Januari sama Mei, wes. Oh ya gini nih. Nah tapi kan ini belum bunyi nih Pak Rudi nih. Betul. Ini data apa? Jumlahnya gimana? Belum ada itu. Ya. Nah caranya tuh bisa. Ini saya ajarin cara yang manual dulu ya. Yang kalian dengan logika yang kalian sering lakukan nih kita insert. Ini Januari kita insert ya. Terus ini Februari kita insert gitu. Ya. Lama dong Pak kalau kayak gitu. Ya iya itu dia, makanya kan anak-anak seringnya kayak gini nih. Terus kita insert, kita mau misalnya cari penjualan Januari, terus kita sum Januari gitu toh. Iya. Terus ini kita sum gitu. Gini, ini kan lama banget ya. Wah bisa 10 tahun itu Pak. Iya kalau datanya cuman sedikit gini sih nggak apa-apa. Cuman kalau kayak Pak Rudi yang biasa ngolah data ribuan, ratusan ribu, kapan selesainya? Sebulan Pak. Dulu ya. Emang ada cara cepatnya Pak? Ya aku sih barusan belajar ada cara cepatnya. Cara cepatnya itu ternyata begini Pak Rudi. Kita ke data. Ya. Paling pojok kanan. Nah, ada subtotal Pak Rudi. Oh. Ya, ini kan kita bisa per bulan. Terus tahun kita hitung mau berdasarkan apa? Biasanya sih kita mau lihat berdasarkan cost ya. Iya. Jangan bayar lah cost. Ya udah, replace current subtotal summary below data. Oke aja. Lah, ini jadi langsung. Oh, ini count, Deng. Bukan count, sorry. Subtotal, bukan count, tapi apa? Ini baru count, sorry. Bukan count, tapi apa? Sum. Nah, ini loh, perhatikan ya, guys. Kita mau ngelihat penjualan paling atas, use function-nya itu kita mau ngelihat cost. Mana cost? Sum, sorry. Kita mau menjumlahkan sum ini loh, mau menjumlahkan cost-nya. Ya, jadi kita klik sum, terus kita klik di sini add subtotal to cost gitu. Ini oke. Nah ini jadi Januari totalnya sekian, Februari totalnya sekian, Maret, Januari total, Februari total, ini Maret total. Oh ya nih Maret total, April total, Mei total, Juni total. Nah ini udah jadi gitu loh. Bahkan dikasih apa nih? Grand total. Nah ini bisa ini kalau kita mau aku pengen lihat Januari Februari tok, ya sudah Januari sama Februari. Oh, kok kayak gini sih, sorry. Januari, salah klik Januari sama Februari, oke. Nah gitu Januari Februari dan grand totalnya juga gitu. Ya, kalau mau ditambahin Januari dengan subtotalnya, Februari dengan Februari totalnya. Nah ini dengan grand total, ini cuman doang nih. Cuman grand total Januari dan Februari gitu. Nah ini kalau mau semua select all lagi dan kita dikasih bonus grand total dan satu lagi kita dikasih ini loh. 1, 2, 3 ini loh. Ini bin-nya bisa diklik jadi plus. Ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita mau pindah ke bulan apa gitu. Kita klik aja begini. Nah, Januari, sekian. Bisa pencet juga ini satu yang paling kecil, plusnya.
tambah lagi setiap bulannya, tambah lagi kita buka semua tuh tinggal kita pilih 1, 2, 3 di pojok kiri ini loh. Nah, begitu Pak Rudi ternyata. Itu rahasianya. Saya juga baru tahu kok. Banget ya, Pak. Ya, maksudnya ini ngeklik sih, bukan pakai rumus kayak Pak Rudi canggih nyekrip gitu. Tapi ini lebih ringkas loh, Pak, daripada saya pakai rumus satu-satu harus input saham gitu, Pak. Tapi biasanya kalau orang pinter yang nulis yang agak susah-susah itu ya senengannya. Ya ini untuk ngajarin aja dulu ya, kan ini udah pakai Office 365, jadi kalian bisa melakukan dengan seperti ini. Nah itulah di Buyers 2015. Ya, Buyers 2015. Ini juga bisa ini, kita ulangin ya. Kita mau lihat di Buyers, kita ulangi lagi di Subtotal ini. Ya, di Subtotal juga sama. Kita mau ngelihat di sini, kalau di sini kan pasti ada sales ya di tabel ini. Ada produk, ada unit, ada price unit, ada sales. Kita lihat. Kita mau ngelihat ini kuenya macam-macam nih, kayaknya toko kue macam-macam. Kita mau lihat kuenya tuh apa aja sih. Ya udahlah, kita blok, kita filter, terus kita jangan select all, kita kita mau bukan kita ini, tapi kita urutkan dulu, kita urutkan ya, mana aja pakai ini. Nah, kalau diurutkan kan ada kuenya, oh ternyata ada coklat chip, ada fudge brownie, ada strawberry, ada vanilla. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis kue. Ya. Nah, aku pengen penjualan coklat chip ini berapa? Ya, itu ya bisa. Ya, kita pakai short. Ya, kita short. Ya, terus bukan kita short misalnya. Oh, ini tadi subtotal ya. Kembali lagi ke subtotal yang ini. Ya, ke subtotal yang ini kita based on produk ya, kita mau cari jumlahnya setiap produk, betul ini sum, lalu kita lihat salesnya ya, sales betul ya, kita lihat salesnya, kita oke saja. Nah udah nih, sama kan, akhirnya setiap kue kita tahu, oh coklat chip itu sampai $5.700 sekian, fudge brownie itu sampai 7.800 sekian, strawberry sampai 8.000, vanilla sampai 13.000. Ini sama seperti yang tadi kalau kita mau mengolah data seperti itu. Oke guys, jadi ini nanti kalian bisa utak-atik dengan tampilan yang custom ya. Jadi tadi pertama employee record, ya kita belajar nge-short, nanti kita olah lagi ini, terus kita belajar subtotal, sama kita juga bisa subtotal untuk yang di sini ya. Nah kalau misalnya ini kita balikin dulu, ini kita tidak subtotal ya, kita tidak subtotal, tidak kita filter, nah subtotalnya itu kita hilangin. Oh nggak bisa ya. Ini juga bisa sih ya kalau misalnya nggak cuman maksudnya tidak cuman apa nih, tadi kita cari cost ya, kita juga bisa pakai filter ini untuk misalnya bayarnya saja, kita pengen si Gonzales, oh Gonzales tuh belanja sekian tuh, oh si Smith tuh belanja berapa sih, oh Smith tuh belanja 12.000 gitu, kita bisa tahu nanti. Reynolds itu juga misalnya belanja berapa gitu, itu bisa ketahuan ya. Nah itu dari situ ya, dari yang Buyers 2015 subtotal udah, bayar 2015 sudah. Sekarang kita balik lagi ke sini guys ya, balik lagi ke employee records. Kita mau jelasin tentang conditional formatting, sama kita mau nyari, kita format dulu ini jadi table ya. Nanti habis kita format jadi table, kita conditional formatting, karena dari sini semua itu akan ada yang duplikat. Cuman kayaknya susah ya Pak Rudi ya, kalau nyari satu-satu kan udah boros waktu lama ya, apalagi Pak Rudi. Pak. Emang ada cara cepatnya Pak? Betul. Pak Rudi nganalisis berapa Pak? Biasanya berapa ke bawah? 10.000, 20.000? Ya, 10.000 lah Pak. Kata-kata 10.000. Nah, kalau 10.000 kita nyari yang duplikat, kapan selesainya kalau manual? Betul kan Pak Rudi? Nah, ya makanya. Nah, supaya kita mencari baru 54
data aja kita udah bingung tuh nyari yang duplikasi, betul nggak Pak Rudi? Betul. Di antara Jadi, 50, pusing, Pak. betul, ada di antara 54 data nih ada yang terduplikasi loh. Ya. Nah, pertama caranya kita itu harus memformat list, ini namanya list. Ini belum jadi table, ini masih list, masih daftar. Nah, sekarang mau kita bikin table gitu loh. Ya. Kita klik ya, terus kita pergi ke apa namanya? Pergi ke home, tetap ya di home, terus kita klik di mana aja. Yang penting di dalam table, jangan di luar sini, di dalam table. Terus kita klik ini loh, format as table di tengah ini. Nah, kita cari yang enak lah, yang mudah terbaca gitu ya. Ya, saya pilih yang inilah. Nah, kita lihat, begitu kita pencet, lihat ini ada kotakan. Pertama, apakah sudah benar sampai bawah sini, diperiksa. Kalau belum ya tolong ditarik ke bawah, tapi biasanya udah bisa mikir sendiri dia. Data range ya namanya. Terus my table has a headers nggak? Nih ada headersnya. Diklik jangan lupa, kalau sudah oke. Nah, kalau sudah begini, ini sudah jadi tabel dengan penampilan yang lebih cantik gitu ya, untuk presentasi juga enak. Ya, seperti ini. Nah, terus ya, terus kalau kalian, ini saya undo dulu ya. Anda misalnya kalau mau ngasih warna gitu ya, ngasih warna ya, kayak gini pakai manual, ini dikasih warna yang baris ini warna hijau gitu ya. Terus nanti kalian kasih di sini jumlah, di sini ada berapa data sih? Ya, sama dengan ya, kalau kita ngitung itu ada berapa, itu count ya, sama dengan count ya, count. Terus di blok aja dari atas ini sampai bawah, kita mau ngitung ada berapa data sih. Kok nggak mau sih, sampai sini ada berapa data sih. Nah, sampai sini salah kan, count ya. Terus di blok. Kok jadi begini sih, Ctrl Z. Masa kok gitu ya? Ini apa nih? Ctrl Z, ini pasti ada yang salah nih. Di enter dulu, Pak. Bentar, ini loh, ini apa toh? Kok ada tulisannya begini? Tadi nggak kayak gini soalnya. Iya, di enter dulu baru di undo. Ah, ini dia. Dah ya. Oh ya, benar-benar. Ya. Nah, ini nih. Masih udah, tadi ada yang kesalahan ya. Di sini kita mau hitung count sama dengan count dari blok sini sampai bawah sini. Ini gimana sih, kok gak mau ke bawah? Aduh. Ada yang salah itu, Pak. Dari formula barnya itu. Kalau mau jumlahin ini count terus count. Kita ambilnya di formula bar aja, Pak. Oh iya benar. Del Ctrl Z. Nah nih, gimana Pak Rudi? Del, formula bar ini ya, sama dengan ini, sama dengan gitu, count, count, terus di blok. Oh iya, blok, di blok. Sampai bawah, enter, oke. Nah, ada 53 ya. Ya, ada 53 ini di bloknya. Misalnya nggak usah semua lah, tapi sampai sini lah. Dah gini. Terus Anda filter, ya, Anda filter pakai data, terus Anda filter pakai Z2A misalnya. Ya. Untuk ini ada ininya sih, filternya dimatiin dulu, terus kita filter ini misalnya. Sorry. Nah, kan kacau nih, lihat tuh. Oh, kita filter dari Z to E, terus dari E to Z, balik lagi ya. Tapi kalau kita mau filter yang lain lagi, aduh, kayaknya kacau deh. Ini ada caranya, ini belum tabel supaya Parudia namanya ya. Betul. Terus kita pengen, misalnya ini kita blok, kita mau ngelihat yang namanya anchor, kita nggak semua, misalnya cuman si
Barton sama Bell gitu, kita oke. Lah datanya jumlahnya berapa nggak ada. Terus kalau kita ini kelihatan ada ini kita turunin, kok 53 ini kok jumlahnya kayak begini ya. Saya pengen nggak kayak gini. Ya udahlah kita undo dulu. Kebanyakan. Ribu. Nah ini ya. Undo. Nah. Kebanyakan. Nah ya. Nah seperti ini. Jangan begitu ya caranya ya. Capek deh jumlah salah, diklik-klik begini manual. Ya itu tadi balik lagi ke semuanya. Kita klik di mana aja di dalam tabel. Terus ingat format as table. Tadi kita pilih yang ini ya. Lihat udah kotakannya cocok. Terus dilihat di situ my table has header. Ya terus oke. Nah, begini kan jauh lebih enak gitu loh. Ya. Dah. Ini udah enak ini. Tabelnya udah jadi table, ya. Terus misalnya nih kita mau menjumlah yang tadi itu loh. Kita sudah masuk menu table dan di sini begitu kita klik, kalau klik di luar menunya tetap home ya. Tapi kalau kita klik di dalam, ingat itu akan muncul table design. Terus kita ingin melihat ini total berapa row ini loh, tinggal ini loh. Daripada kayak tadi ini tinggal klik ini loh. Total row, klik. Tuh, total ada 53. Udah enak banget toh. Bener nggak? Ya. Emang yang bisa dilakuin cuma 53 itu doang, Pak? Oh ya enggak. Kalau kan ini udah table, kita mau nambah ya. Ini caranya begini nih. Nah, ini ada kayak titik segitiga, ini kita tambahin begini. Nah, gitu. Terus kita mau nambahin di sini misalnya nomor 3000. 3003 gitu. First last name-nya Suban coba bahasa nama orang Indonesia ya. Subali. Ya. Itu last name-nya, first name-nya Sugriwa. Ya. Ini departemennya misalnya MK. Ya. Emailnya Subbali. Ya, phone extensionnya 205 di building 2. Copy aja. Terus masuknya 12 September 2018 bisa. Tuh, nambah nggak Pak? Bisa nambah otomatis ya Pak. Sama satu lagi Pak, saya baru sadar. Tadi kan Bapak ngopi building 2 itu kan warnanya beda ya Pak ya? Waktu di kopi sini jadi putih. Jadi otomatis ya Pak kalau di filter? Iya, kalau kayak gini otomatis dia udah mikir sendiri. Ya, jadi ini memang karena kita sudah setting pakai ini loh. Mau ganti warna ini boleh, mau ganti warna yang ini ya boleh. Mau ganti warna biru ini ya bisa, hijau ya bisa, ungu ya bisa. Enak banget kan? Praktis banget Pak gitu. Ya, ini namanya kita mengubah format yang jadi list, kita lalu select menjadi table, kita convert ke jadi table gitu. Nah, masalah berikutnya satu lagi nih Pak Rudi, kita mau memperbaiki data ini yang Pak Rudi usul itu cleansing data. Mungkin dari sebanyak ini tuh ada yang double itu loh Pak Rudi gitu ya. Betul. Jadi kita sebenarnya gampang ya, tinggal remove duplicates ya. Cuman kita tandain dulu lah yang apa namanya yang double itu kita tandain dulu. Kita pergi ke data. Ya. Karena kadang-kadang kita kan cuma butuh tandanya ya Pak ya. Betul. Soalnya nanti kalau kita pilih langsung di table design ke remove duplicate, nanti datanya yang hilang nggak kelihatan gitu. Betul. Kita tandain dulu gitu ya. Kita pergi ke data. Terus kita sepertinya ke home deh Pak. Coba ke home. Nah, terus kita pakai conditional formatting ya Pak Rudi ya. Iya Pak. Formatting. Di sini ada like yang duplicate. Tuh ada juga ternyata di conditional formatting. Ingat ke home dulu ya.
Klik di mana aja, ke home, conditional formatting, ke highlight cell rules yang duplicate. Nah, duplicate kita pakai employee ID aja ya, yang biasanya employee ID itu kan sering terjadi duplikasi ya. Ya, kalau yang lain duplikasi mungkin bisa, tapi kalau employee ID itu kan nggak boleh karena satu orang hanya punya satu, atau Pak Rudi, namanya ID ya. One to one. Hanya ada satu gitu ya, kita highlight, kita klik di sini, jangan lupa di employee ID, conditional formatting, highlight, duplicate value, ya kita cari duplicate, warna apa aja lah, ini udah bagus lah, red ya, oke. Oh, di blok dulu, sorry, lupa di blok. Kalau ngeblok langsung semua itu sampai bawah apa ya Pak Rudi ya, kalau datanya banyak? Itu gampang Pak. Kontrol, coba kontrol, shift, shift, kemudian anak panah bawah Pak. Anak panah bawah. Oh iya, kalau kita sih segini ngeblok, oke ya Pak Rudi ya. Tapi kalau datanya 20.000, masa sih kayak begini caranya? Capek Pak. Iya, makanya kontrol, shift, down. Nah, langsung semua. Ini kita conditional formatting, kita highlight, terus kita duplicate. Nah, oke. Tuh, ternyata ada banyak yang sama. Nah, kelihatan tuh Pak. Ini ada 1290, ini ada 7. Nah, ini duplicate ini, ketahuan dah. Ya. Nah, caranya supaya ngilanginnya sekarang. Kalau ini kan mengidentifikasinya ya, biar kelihatan. Ternyata ada banyak. Nah, sudah. Kita kembali lagi ke data. Ke badan tabel dulu Pak. Data, tapi klik di table. Ya, klik di table. Kita lihat table design. Kita lihat table design ya. Jadi ingat klik di dalam, jangan di luar. Tuh, di luar nanti menunya beda, ke sini, ke dalam, terus table design. Oke. Nah, tinggal satu klik ya Pak Rudi ya. Betul. Remove duplicate. Kita lihat berdasarkan apa tadi? ID. Ya, ID. Unselect aja semua biar gampang. Employee ID. Klik. Oke. Nah, 7 duplicate values found and remove. Tinggal 51. Oke. Ya Pak. Berarti tadi yang merah-merah harusnya hilang dong Pak? Hilang. Bener hilang. Datanya juga kehilangan 7 tadi count-nya. Iya bener. Kan tadi ada yang sama. Yang sama itu satu dihilangin. Sekarang udah clean, udah bener bersih nih, data udah valid. 50 itu nggak ada yang duplikat. Nah, itulah tugas kalian mengcustom yang dari saya itu employee record, subtotal, sama buyers. Ingat ya, kerjakan seperti ini, warnanya terserah deh. Tapi untuk dari saya warnanya sama. Nanti saya tulis di Bismart. Oke? Yang harus dikerjain apa? Oke, Pak Rudi. Karena ini rekaman, jadi tanyanya lewat forum diskusi aja ya, atau lewat grup WA ya yang mau tanya. Betul, tapi di jam kuliah ya Pak ya. Oke, di jam kuliah. Baik, kalau gitu sekarang gantian nih Pak Rudi yang lebih sulit. Kalau saya sudah selesai dengan list, dengan table yang seperti ini, membersihkan data ya. Sekarang Pak Rudi mau ngajarin Excel list function sama Excel data validation. Silakan Pak Rudi. Baik Pak. Saya stop share yang saya ya. Siap. Oke. Saya izin share itu ya Pak, share screen. Siap. Oke. Sebentar. Aku ngopi dulu, aku ambil gelas. Wah, mantap itu Pak, malam-malam kayak gini. Ngopi kan? Sip. Sudah masuk ya Pak Excelnya? Oke, sudah. Oke, saya full screen aja deh. Udah kelihatan ya Pak? Kelihatan. Oke. Nah, ini gini nih Pak. Data saya kan sulit banget ini ya Pak ya. Sampai saya mikir nih, gimana nih caranya biar lebih enak. Ini data apa sih Pak Rudi, kok ribet banget nih kayaknya nih? Wah, ya memang data penjualan ketika kita rangkum seperti ini Pak. Oke. Dan ini aja masih data udah rangkuman Pak. Bagaimana yang belum rangkuman? Yang masih betul-betul data mentah. Cuma di sini saya pengen dari yang sederhana dulu deh Pak. Jangan masuk ke rumus dulu. Betul, nanti ada pusing. Nah, betul.
Di sini tuh saya cuma pengen buat gini loh Pak. Ini kan saya kalau ngetik satu-satu capek juga ya Pak. Mohon maaf Pak Rudi, ini masih data yang tadi toh? Iya, Excel 102 exercise, tapi di tab yang mana Pak Rudi? ini di tab sort and filter Pak. Oke, sort and filter. Siap. Saya ulangi nih tabnya sort and filter. Ya. Oke. Nah, di sini ada kasus nih. Saya kalau suruh nulis, misalnya CV kayak gini, diulang lagi, dibawa lagi, atau saya harus kopas kayak gini, capek Pak. Ya, betul. Nah, saya tuh di sini cuma pengen membuat sebuah drop down. Jadi Excel itu bisa dipakai untuk membuat drop down, Pak. Oh, nggak usah nulis dong, kan mobilnya itu aja. Nggak usah mau nulis, Pak. Jadi kayak mirip presensinya Bapak yang ada di Google Form itu, Pak. Oh. Kan mahasiswa cuma tinggal milih tuh, Pak, teman-teman. Ya, betul drop down. Cuman saya nggak bisa buatnya di Excel. Nah, sekarang gini, Pak. Ini saya blok dulu nih untuk menentukan range mana atau sampai sejauh mana validasi data itu digunakan. Jadi materi kali ini tuh data validation, Pak. Oke. Nah, sampai sejauh mana data tersebut akan digunakan. Nah, kita menentukan dulu range-nya. Setelah itu, dari ribbon home, kita lari ke ribbon data. Dan dari data ini, kita memilih data validation. Tapi klik yang bawahnya. Klik, ada tombol ke bawah tuh. Kita pilih data validation. Nah, di data validation ini, ada banyak pilihan, Pak. Seperti whole number, Nomor semua. decimal, list, bahkan tanggal pun bisa kita validasi. Iya. Time, kemudian panjangnya teks sampai dengan custom. InDeWe, ya oke. Cuma di sini kita akan fokus ke list sama ke decimal. Ya. Nah, list inilah yang akan membuat drop down. Source. Misalkan di source ini saya ketikkan nih poin-poin yang tidak duplikat atau poin-poin yang unik. Misalkan CV. Saya pakainya titik koma, Pak. Ya, yang di Mac ini saya pakai CV. Cuma di sini saya pakainya titik koma ya. Kalau di rekan-rekan mungkin ada yang pakai koma juga. Ya. Nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan yang ada di rekan-rekan. Kemudian alt mobil. Jangan sampai salah nulis ya itu ya. Iya Pak, betul. Kemudian ada port. Saya tulis 3 dulu deh. Oh, satu lagi ada dot. .g. Ya, saya oke. Ternyata ini kan saya batasi sampai 27 ini Pak. Saya kasih tanda dulu nih. Oke. Sampai sini batas akhirnya. Ternyata udah muncul tanda anak panah ke bawah, Pak. Oh. Saya bisa, Pak, kayak gini. Milih nih. Oh, asik juga ya. Jadi nggak usah ngetik gitu loh. Tinggal klik pilih aja sudah. Betul. Nah, cuma ini terbatas sampai sini, Pak. Kalau di sini gimana ya? Kita ngetik. Oh iya ya. Ya emang harus dibatasi Pak Rudi. Iya, betul. Jadi kita harus menentukan batas dulu nih di sini PR kita yang utama. Yang kedua nih Pak, keuntungan kita menggunakan data validasi ketika kita asal ketik kayak gini, kan biasanya data harus konsisten ya Pak. Ada pemberitahuan. Tapi jelek kan ya Pak ya pemberitahuannya kayak gini. Kita bisa setting. Kita bisa setting nih pemberitahuannya. Kita blok lagi tadi. Harus sama persis dengan range yang awal tadi. Kita masuk ke ribbon data. Dari ribbon data kita milih data validation lagi. Nah, di sini ada Pak, kan ada setting, input message sama error. Error tuh iya. Nah, di sini kita bisa nyeting input message-nya mau apa. Nah. Misalkan kan di sini peringatan. Nah, di sini mau ngasih apa nih? Tolong input. Nah, kalau terjadi error seperti tadi, tindakan apa yang dilakukan? Hanya memberikan sebuah peringatan, apa diminta stop, atau hanya memberikan informasi aja? Ya. Misalkan saya di sini meminta dia stop.
Di sini saya tulis peringatan. Kemudian di error message saya kasih data Anda tidak valid. Oke. Oke. Nah, tadi udah saya input. Ketika saya mau input, di sini udah ada peringatannya nih, Pak. Tolong input di sini. Kemudian ketika saya salah kayak gini, ada peringatannya lagi nih, Pak. Data tidak valid. Oh Data iya. tidak valid. Asik juga ya. Tapi apakah data validasi cuma berlaku untuk list ini? Enggak juga, Pak. Kadang-kadang angka juga perlu divalidasi loh. Karena yang kita harapkan di sini, misalkan nih, kita asal tulis kayak gini. Nah, nanti kan jadi garbage in, garbage out ya, Pak ya. Itu masuk juga itu. Harusnya nggak boleh masuk itu. Nah, oleh karena itu, Pak, kita tentukan dulu nih awal range-nya sampai sejauh mana. Kemudian kita pilih data validation di rebound data. Jangan lupa di rebound data, kemudian data validation. Saya pilih data validation. Nah, di sini kan masih any value, Pak. Dalam artian tidak ada validasi sama sekali di sini. Kemudian saya ganti nih. Saya ganti menjadi desimal. Karena apa? Angka itu termasuk desimal, kan ada komanya ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, saya inginnya memasukkan dari minimal itu $0 sampai dengan maksimumnya katakanlah $150. Nah, di sini bukan berarti kita tidak bisa memilih logika lain, Pak. Bisa juga tidak sama dengan atau tidak di antara. Harus sama dengan. Itu kalau tidak boleh angka tertentu juga bisa ya ternyata ya. Bisa, Pak. Kalau di akuntansi buat jurnal biasanya ini, Pak, harus greater than. Iya, betul. Kan nggak boleh negatif. Benar. Nah, ya, betul. Setelah itu kita bisa kasih tadi nih, Pak, pemberitahuan. Woi. Misalkan nih, peringatan. Woi, jangan sembarangan input. Asik juga nih peringatannya nih. Iya. Nah, kita kasih sembarangan input nih. Nah, muncul, Pak. Woi, jangan sembarangan input. Itu bisa kita kreasikan. Ternyata menarik juga ini data validasi. Nah, nanti rekan-rekan saya harapkan bisa mengembangkan ini di apa? Di tanggal atau di apa? Time dan lain sebagainya, itu sesuai kebutuhan aja sih. Cuma dalam data ini, di data pada sheet sort and filter, itu hanya yang perlu divalidasi adalah yang di data make sama di data read. Ya. Begitu, Pak. Nah, ini yang sederhana nih. Berarti dokumen yang baik itu yang bisa meminimalkan kesalahan. Betul, Pak. Karena kalau tidak, nanti nggak konsisten dan Bapak bingung juga mau ngolah jadi chart. Betul. Kan banyak revisi. Nah, oke nih, Pak. Saya lanjut karena materi saya masih sulit satu lagi nih, Pak. Ya. Nah, ini rekan-rekan silahkan nanti cari sheet yang namanya list function. Di sini sudah ada tersedia, ada kurang lebih 58 data. Oke, saya buktikan 58 data. Nah, ini di bawah nih ada. Maaf, tadi yang sebelumnya ini yang mana tadi? Yang itu sort and filter. Oke, nanti kira-kira diisi apa ya pas penugasan di sini? Nah, penugasannya di sini gampang, Pak. Cuma membuat tadi. Di sini kan ada validasi. Oke, betul. Validasi ya, validasi untuk apa? List. Ya. Validasi list. Kemudian di sini diisikan untuk data validation desimal. Ya, betul. Jangan lupa nanti dikasih nih ada peringatan. Oh iya, betul. Kalau ada peringatannya seperti apa? Betul. Nanti yang sebelah sini juga ya, sebelah kanan ya, kasih peringatan ya. Betul. Jadi nanti yang dikerjakan adalah saya ulangi kembali. Di bagian yang saya berikan warna orange muda ini, Pak. Kemudian di sini diberikan sebuah peringatan juga untuk ketika dia mau menginputkan bahwasanya di sel ini wajib diinputkan. Betul. Dan diberikan peringatan ketika kalau ini kan sudah benar ya, Pak dia. Tapi ketika dia melakukan penginputan yang salah. Ya.
dia. Sebagai Jalan bukti kalau iya betul Pak. Ini sebagai bukti kalau data validasi itu sudah berjalan. Betul itu. Saya dulu Oke, Pak. diajarin Excel nggak dapat ginian ya Pak Rudi. Ya ini kan baru muncul di fitur 2007-2013 Pak. Iya ya, saya dulu kuliah tahun 90-an ya. 90 saya baru lahir Pak. Enggak, Deng. 2000-an, Deng. Wah, langsung dimudahin. Waduh. Kayak Sung Gokong dong, Pak. Tiger Wong. Tiger Wong. Oke, kita lanjut ya, Pak. Ini materi yang agak susah nih sekarang. Sekarang saya berikan agak-agak berbobot nih. Nah, di sini kita masuk ke list function. Dan di list function ini, seperti saya jelaskan tadi, sudah ada kurang lebih 58 data karena bersamaan dengan header. Ya. Nah, di list function ini kita akan melakukan perhitungan, tetapi sesuai dengan kriteria tertentu, Pak. Oh. Misalkan ini kan saya kasih contoh nih, sum sebagai perbandingan. Nah, kita menggunakan sama dengan sum kurung buka. Nah, kita melakukan blocking dari total sales dari F2 sampai dengan F59. Ini muncul sekian banyak, Pak. Cuma saya pengen membuat seperti Bapak tadi, subtotal. Tapi kan data kayak gini belum tentu bisa di subtotal ya, Pak. Maksud saya belum tentu sesuai kebutuhan. Kalau data Bapak tadi kan kebutuhannya untuk laporan. Kalau saya kan cuma buat saya sendiri, buat tahu aja. Nah, di sini saya ingin membagi berdasarkan kategori. Jadi saya tulis dulu nih Pak, saya persiapkan kategori. Harus sama persis. Tulisannya Kalau jangan beda, salah ya. Oh, jangan sampai salah Pak. Harus sama persis. Sama persis. Apa yang ingin saya jumlah? Misalkan di sini total sales. Nah, di sini kita sudah memiliki dua field. Namanya dua field nih Pak. Ya. Saya akan menggunakan rumus sum yang dikembangkan oleh Microsoft Excel, yaitu sama dengan D sum. D ini untuk inisial atau untuk singkatan database. Jadi database sum. Awalnya itu pengembangannya. Jadi di sum itu memanfaatkan proses array pada sebuah database. Saya kurung buka. Nah, muncul kan Pak perbedaannya rumusnya tadi. Ada database-nya kan. Begitu buka kurung ya. Iya, betul. Database yang dimaksud itu adalah tabel kita, Pak. Dari A1 ini sampai dengan F59. Ya, semua. Nah, ini saya sebut sel relatif. Karena kalau saya copy ke bawah, dia geser A2 sama F60. Ya. Kemudian, di sini saya menggunakan titik koma, tapi nanti di tempat teman-teman itu ada yang koma juga. Jadi mohon diperhatikan di situ. Kalau nggak jalan, perhatikanlah titik koma atau koma. Ya. Kemudian saya menggunakan parameter statis. Yang saya ingin jumlahkan adalah total sales. Total sales. Itu pakai spasi nggak Pak Warudi? Gimana Pak? Pakai spasi nggak itu total sales itu? Antara total. Pakai spasi Pak? Harus, karena kita harus menyesuaikan field di sini. Harus sama persis. Iya. Oke. Tapi kalau pakai total sales kayaknya juga cukup susah nih Pak. Saya pakai kategori dulu aja ya Pak. Ya, betul. Kategori di sini. Nah, jadi cara membaca rumus ini, nah ini yang agak susah nih. Dari tabel yang kita seleksi, saya ingin membaca kriteria kategori. Kriterianya ada apa aja? Ada technical support, ada telepon, ada copy, ada overhead, dan lain sebagainya. Ya. Itu yang disebut dengan field. Ya. Kemudian,
Dari situ saya harus mencerminkan kriteria apa yang ingin saya jumlah. Ya, ya, ya. Nah, di sini saya menggunakan sel relatif. Karena apa? Saya ingin yang saya jumlah itu bisa berbeda-beda, Pak. Ya. Jadi saya seleksi dari J1 dengan J2. Kemudian saya kurung tutup. Enter. Kok masih 0? Oke. Karena nggak ada kriteria di sini. Nah, saya ingin jumlah. Copying. Oh iya. Kok belum mau? Ini kategori. Oh, coba. Ini coba saya ganti total sales. Total sales. Karena kategorinya sudah ditulis di sana. Iya Pak, saya lupa. Harusnya di sini yang mau dijumlah apa? Iya. Jadi Betul. saya ulangi. Di sini yang mau dijumlah apa ya? Jadi saya tadi salah di situ, bukan di kategorinya tapi di total sales. Karena saya ingin menjumlah total sales. Betul. Gitu. Oh, berarti tinggal tulis aja di situ kategorinya apa, angkanya muncul sendiri ya? Betul, Pak. Karena di sini kan secara kategori kan masih kacau balau itu. Betul, Pak. Sekarang coba Bapak pengen jumlah apa, Pak? Ren. Yang ngikutin, Pak. Beda kan sama ini? Ya. Tapi harus sama, tulisannya harus sama persis ya? Sama persis, Pak. Yes. Kalau tidak sama persis, dia tidak mau. Misal nih, Pak, saya praktekkan langsung nih. Saya hilangin S-nya. Dia error. Iya, nggak bisa. Betul. Keren juga nih Pak Rudi nih, enak nih. Untuk nyari-nyari, misalnya, ya Allah kalau kayak gini gimana ya, kapan selesainya, ada puluhan ribu data gitu. Misalnya Pak Rudi, saya pengen biaya advertising. Biaya advertising. Di sini kita cari ya, ini ya, ada ya Pak, advertising. Iya, ditulis di situ ya. Muncul Pak. Oh iya ya, wah keren nih Pak Rudi, keren. Tapi Bapak masa cuma mau nyari biaya advertising Pak? Misalkan saya mau nambahin nih, di sini rent. Nah ini gampang Pak, kita ngeditnya. Ini kan tadi kita di sini ada kriteria ya Pak? Betul. Ini kan yang ke blocking cuma kategori sama advertising. Betul. Saya geser ke bawah nih Pak. Ya enter. Sebentar, ini saya geser ke bawah Pak. Di sini saya geser seleksinya sebentar. Atau saya ganti aja di sini K3. Nah kan udah kan ya, seleksinya. Nah itu dia. Saya enter. Nah, jumlah ini akan mengikuti. Ketika saya hapus, dia akan mengikuti karena ini anggapannya sebagai ketik kosong atau data itu kosong. Ya. Dan formula di sini kita menggunakan OR, logika OR. Oh. Misal rent. Jadi yang kita jumlah adalah advertising or rent. Ya. Jadi kalau kita ingin menjumlah ke bawah atau sesuai row, kita menggunakan logika OR. Ya. Tapi ada juga waktunya kita ingin melihat divisi dan kategori. Ya. Coba saya insert dulu nih satu kolom kosong. Terus saya di sini tulis division. Nah, division ini kita misalkan tuliskan is. Ya. Nah, di kriteria, jadi saya di sini cuma cukup merubah-rubah kriteria yang ada. Ya. Kita geser nih, enter. Misal di sini juga di is, ya sesuai Pak. Oh. Jadi apa yang perlu kita rubah di sini cuma pada di kriteria saja, nggak lebih. Ya, itu kok rem belum ada isinya ya totalnya. Oh, karena itu total sales deh. Iya, karena ini total sales. Ya. Nah, ini mau dilanjut apa sampai sini dulu Pak? Karena kalau dilanjut ini bisa dikombinasikan dengan average, bisa juga dikombinasikan dengan count. Atau kita eksporkan bisa. Sampai sini dulu aja kayaknya ya. Minggu depan kita lanjut lagi. Kalau enggak, ini Pak, ini saya mau ngasih sesuatu yang bonus lah ya. Saya ingin mengkombinasikan yang diajari Bapak sama yang data validation tadi. Ya, betul. Gimana Pak Rudi? Nah, misalkan nih Pak, saya menggunakan kategori. Saya copy dulu nih Pak.
ada data duplikat ya Pak ya, di sini banyak banget ya. Kalau tadi Bapak ngajarin kan pakai apa Pak? Di data, kemudian remove duplikat. Nah, ini sudah saya seleksi karena saya blok di kolom U. Muncul nih Pak, ada 43 duplikat dan menemukan 15 unique value. Ya, yang betul-betul beda. Betul, yang betul-betul unik. Kemudian kita tadi sudah belajar data validation Pak. Oh iya bener. Bisa diklik-klik. Betul, saya manfaatkan di sini. Sini saya ganti list. Masa saya input satu-satu Pak? Males banget saya. Ya dong, itu aja tinggal di blok. Kan pakai source bisa di blok. Kemudian oke. Nah, di sini kita bisa nih milih. Tuh, bukan? Asik. Rubah-rubah Pak. Asik. Ini juga bisa dimanfaatkan di sini juga loh Pak. Jadi nggak usah nulis-nulis, itu tinggal klik aja. Betul, kita bisa mengkombinasikan Pak. Nah, ini kan tadi saya bilang, ini formula statis. Kalau formula relatif, itu akan memparameterkan sel. Cuma perlu kita kunci. Nah, ini kita akan belajar nih besok. Cuma teman-teman belajarnya ini dulu deh. Biar besok sambil jalan kita belajar. Kita enter. Dia tetap sama kan Pak? Betul. Bedanya ketika saya ganti nih, Maret. Artinya Maret. Nah, dia menjumlah di sini Pak. Jadi yang dijumlah di Maret ini bukan di total sales. Ya. Oh iya, tergantung kategorinya. Betul. Nah, tergantung headernya. Betul, tergantung header yang kita tuliskan di sini parameternya. Bukan berarti ini juga nggak bisa di data validasi, itu juga bisa Pak. Jadi kita benar-benar menciptakan suatu hal yang dinamis. Ya. Kerja keras cuma input data sekali, tapi nanti reportnya bisa enak banget Pak yang bikin. Betul. Kalau input ya nggak sekaligus ya, itu kan berbulan-bulan, berarti kan sehari berapa, kan tergantung transaksi ya, tergantung datanya. Tapi begitu kita butuh informasi kayak gini, jadi cepet banget tuh validasi ini. Ini untuk bikin ledger enak banget nih Pak Rudi. Betul Pak. Nah, di tugas ini teman-teman cukup membuat formula di sum. Nah, di sum yang saya ajarkan di sini ada 2 kriteria. Ada 3, single, kemudian double. Double. Iya Pak, istilahnya double aja. Karena saya juga bingung mengistilahkan nanti and or pada pusing Pak. Iya, benar. Dalam artian single itu hanya single satu kriteria. Ya, satu kriteria. Hanya seperti ini saja. Kalau yang double kriteria, nah nanti di bawahnya. Kita coba deh di sum. Kemudian database nih, kita blok dulu semua. Kemudian build-nya katakanlah tadi total sales ya. Total sales, kemudian ada kriteria. Nah, kalau yang dimaksud itu OR, double yang kedua OR, itu kita cukup blocking ke bawah sini. Kemudian tutup. Nah, ini yang dimaksud dengan OR. Sedangkan jika AND, itu kita perlu membuat lagi di sum, kemudian kita blocking lagi database-nya. Di sini kita tuliskan total sales. Kriterianya kita blok nih. 2 ini. Tutup, oke. Nah, saya rasa ini dulu deh Pak. Karena kalau saya langsung masuk ke di average, susah. Berat. Iya, nanti teman-teman pada pusing Pak. Jadi kita perlahan aja, cuma bukan berarti teman-teman nggak boleh mencoba di average sama di count ya, karena prinsipnya sama. Dan kalau teman-teman bisa mencoba melebihi apa yang kita ajarkan saat ini, ada poin plus Pak. Betul. Kita berani poin plus ya Pak, kalau teman-teman bisa berani di average sama di count. Jadi kita ini kan baru sampai di sum. Iya. Nah, di average sama di count-nya itu loh.
yang jadi PR. Yes. Nah, ini kalau secara struktural ya Pak, saya cuma menerangkan struktural aja. Jadi ada database, field, sama kriteria. Ini sama strukturalnya. Ya. Jadi kita nggak perlu belajar banyak-banyak, cuma mengganti depannya aja di average atau di count. Gitu aja sih Pak. Contoh sederhana, saya kasih contoh satu nih. Di average. Jadi saya pakai data yang tadi di average. Udah Pak, selesai. Iya. Rata-rata itu ya? Iya, rata-rata tapi ke filter Pak. Iya. Sesuai jadi dengan kriteria. Rata-rata telepon tadi ya? Betul. Biaya telepon. Rata-rata biaya telepon dalam rentang waktu tertentu. Nah, kalau dari saya ini aja, jadi tugas untuk yang sheet list function itu yang utama adalah membuat DSUM dengan kriteria 1 single, 2 OR, 3 AND. Dikasih warna Pak Rudi di situ. Bonusnya kalau teman, oke, di sini ya Pak. Itu yang atas yang tadi atas, yang single OR sama AND itu kan udah dibuat sama Pak Rudi itu tadi. Ya. Ini ya Pak tugasnya. Nah, kalau teman-teman bisa mencapai sini, sama di count, kita akan memberikan nilai tambah ya Pak. Ya, oke. Karena apa? Saya harap teman-teman mulai belajar untuk mengeksplorasi. Karena besok kendala di kerja nggak cuma apa yang kita ajarin ya Pak ya. Iya, banyak sekali itu. Banyak sekali, dan ini akan sangat membantu rekan-rekan untuk belajar mulai bereksplorasi dari sekarang. Ya. Oke Pak. Ingat, ini baru level menengah nih. Betul Pak, betul. Kalian masih level gampang. Ya iyalah, introduction itu pemula. Yang kalian tahu tuh segitu. Sekarang udah level intermediate, udah mulai. Nanti level advance rasain. Ya betul Pak. Nah ini aja udah baru permulaan advance Pak. Kombinasi kayak gini kan. Iya. Jadi yang ini ya Pak Rudi, di kategori nanti bikin yang DSUM ya. Yap. Ini kategorinya ya. Sama OR itu yang misalnya itu yang MAR itu 3.300 80940 sama 2660 tuh yang single OR sama N itu tadi ya? Yap, yang ini Pak. Ini tadi untuk kategorinya Pak. Nah ini kategori single, kategori OR sama kategori N. Ya oke. Itu ya kecil dulu aja deh Pak, cuma 2 kategori dulu aja deh Pak, kita nggak usah banyak-banyak dulu. Ya. Tapi itu maksudnya gimana ya, tadi kategori kok ada MAR, itu berarti kan bulan Maret, kategori kalau bisa telepon bulan Maret 3.300, 3.300 gitu. Iya Pak, ini kan tadi saya ganti nih MAR. Nah kalau saya ganti total sales, lihat nih Pak, jumlahnya Pak 3.300 ini berubah nih Pak. Tuh kan. Karena saya tadi menerangkan ini ada fungsi relatif sama fungsi statis. Oh iya. Itu kalau fungsi relatif dia akan mengikuti nilai dalam sel. Jadi kita kerja tuh nggak usah berulang-ulang. Kalau ini fungsi statis ini Pak. Nah kita harus kerja berulang-ulang. Kenapa? Karena kalau kita mau ganti ini Maret, nah kita kan harus nulis Maret dulu Pak di sini. Iya. Maret. Jadi capek. Jadi kalau saya biasanya menggunakan rujukan. Nah teman-teman boleh nggak menggunakan ini? Silakan, boleh aja. Iya. Tolong dikasih koma, dikasih itu Pak Rudi biar sama sama atasnya angkanya itu. Oke. Format ya. Ya, nah gitu loh sama. Nah gitu ya. Sama. Nah, gitu Pak. Ya mungkin kalau materi dari saya ini dulu. Nanti kalau kita lanjutkan ke di average sama di count itu kayaknya udah mulai panas nih Pak. Ya, betul. Karena kan formulanya juga hampir-hampir mirip, jadi saya harap rekan-rekan bisa mengeksplor ini sebagai nilai tambah. Betul. Nah itu gitu, bagus Pak. Itu. Memang harus begitu. Ya, jadi ingin maju, ingin bisa. Ya.
Jadi Dulu gini Pak, itu bisa telepon 9780 ya. Terus REN itu 8940 tuh REN. Iya Pak, REN. Terus yang REN sama 2600 itu telepon. apa? Ini REN sama telepon Pak. Hah? Dia REN yang bawah, yang bawahnya. Oh, yang 2600. bawahnya. Nah, ini ada faktor divisi Pak. Jadi dia ngitungnya divisinya is, kemudian kategorinya telepon sama REN. Gitu Pak. Nah, inilah yang disebut dengan formula N. Oh, jadi is doang itu yang bawah. Betul. Nggak semuanya, sedangkan yang kategori telepon sama REN itu semuanya. Gini Pak, kalau kita menggunakan formula N, itu berarti kita memanfaatkan dua field, yaitu division sama kategori. Ya. Oh, ya. OR itu hanya menggunakan satu field. Ya. Itu Pak. Tapi row-nya bebas tergantung kita melakukan seleksi pada parameter kriterianya Pak. Ya. Ini poin penting nih. Oke. Mau menjadi 3 atau 4 field boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya. Asalkan ketika OR itu hanya menggunakan satu field, ketika N itu menggunakan lebih dari satu field. Setuju. Itu Pak. Nah, nanti kalau ada yang bingung, Pak, saya pusing nih, butuh gini. Oke, nanti cukup WA aja di grup atau di Smart untuk diskusi ya Pak ya. Ya, oke. Betul. Ya, mungkin ini saja sih Pak dari saya penugasan. Saya ulangi lagi untuk sheet sort and filter, penugasannya membuat data validasi dan peringatannya, yaitu data validasi list dengan data validasi desimal dengan peringatannya. Kemudian pada list function kita membuat disum dengan 3 kriteria, yaitu single, hanya menggunakan satu kriteria seperti yang di blok ini. Yang kedua itu OR, kita hanya memanfaatkan satu field dengan 2 kriteria atau lebih. Yang ketiga N, kita memanfaatkan 2 field dengan lebih dari satu kriteria. Ya. Nilai tambah buat rekan-rekan ketika rekan-rekan mampu menerapkan di average sama di count. Ya. Syukur-syukur bisa mengkombinasikan antara data validation list dengan formula di count. Gitu Pak. Mantap. Oke, jadi ada 5 ya, ada 5 sheet yang dirubah ya. Iya, betul. Employee record yang saya tadi, buyers 2015, sama subtotal itu saya, Pak Rudi, sort and filter sama list function. Yap, betul. Dua tab tapi sulit. Tapi kan bisa diikuti videonya, kalian bisa ulang-ulang. Bisa lah Pak, ulang-ulang. Kalau misalkan kesulitan banget ya bolehlah hubungin saya langsung. Nanti saya ajarin langsung deh Pak. Iya, di grup aja biar yang lain tahu juga. Ya wajib sih kalau semua yang lain tahu, biar nggak diambil sendiri ya Pak ilmunya. Tuh. Gitu. Oke, gitu dulu cukup. Ini udah cukup lama kayaknya videonya kan kepanjangan ya. Mungkin lain kali gini Pak Rudi, setiap topik itu kita bagi videonya, jangan digabung ya. Meskipun ini jadi 3 video gitu. Betul. Biar durasinya juga cukup efisien Pak. Betul. Lain kali kita pecah videonya guys. Oke, terima kasih karena saya mau rapat dan Pak Rudi juga mau rapat, ada tamu. Jadi kita sudahi dulu sampai sini. Silahkan lihat videonya, silahkan tanya di grup WA atau di forum diskusi. Baik, itu terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.